Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar bapak, ibu, saudara semua? Pasti dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Selasa 19 Agustus 2025, Sapa Pagi mengambil tema Ojo digawe loro ati lan nolak piwulange Gusti. Jangan dibawa sakit hati dan menolak ajaran Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak bapak ibu membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 6. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 6. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi saat itu yang menghadapi tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Banyak dari mereka yang merasa lelah dan putus asa, sehingga penulis surat Ibrani berusaha untuk mendorong dan menguatkan mereka. Mungkin kondisi ini juga dialami oleh kita sekarang. Tentu saja dalam situasi atau kondisi yang berbeda, tetapi sama-sama merasa lelah dan putus asa. Jika kita baca dengan seksama, Ibrani 12 ayat 5-6 terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jangan menganggap remeh atau sepele didikan Tuhan. Memberikan pemahaman bahwa menerima didikan Tuhan harus dengan hati yang terbuka dan taat. Karena didikan Tuhan adalah hal yang penting yang tidak boleh diremehkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita melalui proses didikannya. Yang kedua, jangan putus asa ketika ditegur atau diperingatkan oleh Tuhan. Memberikan pemahaman bahwa Tuhan menegur kita artinya ada kesalahan yang kita buat dan harus diluruskan. Teguran itu bisa saja sangat menyakitkan, bahkan sangat melukai hati kita. Tapi kita harus ingat, yang menegur kita adalah Tuhan yang mempunyai banyak cara, bisa melalui hal-hal di sekitar kita. Ia tahu persis apa sebenarnya hal yang baik buat kita, bukan hal yang kita anggap baik untuk diri kita. Adanya kesadaran bahwa kita bukanlah pribadi yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Terasa aneh ya, yang dikasihi kok malah diajar, kok gak disayang-sayang. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Tantangan ada dalam hidup bersama Tuhan yang kadang membuat kita menjadi sulit untuk menjalaninya. Tuhan menghajar atau mendidik orang-orang yang dikasihinya bukan karena marah atau benci, tapi karena kasihnya untuk membentuk mereka menjadi lebih baik. Yang keempat, didikan Tuhan adalah tanda kasih dan penerimaannya sebagai anak. Memberikan pemahaman bahwa didikan Tuhan adalah tanda bahwa seseorang diterima sebagai anaknya.
dan bahwa Tuhan memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Proses didikan Tuhan bertujuan untuk memurnikan dan membentuk karakter kita menjadi lebih seperti Kristus. Jadi kalimat ini menekankan bahwa didikan Tuhan bukanlah hukuman, tapi merupakan ekspresi kasih-Nya kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan nasihat kepada kita seperti nasihat seorang bapak atau ayah kepada anaknya, yang menginginkan kehidupan anaknya menjadi baik dan bahagia. Meskipun terbatas, seorang bapak berusaha mendidik anaknya dengan baik. Mari sekarang kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang tidak menolak didikan Tuhan. Yang pertama, Ayub. Ayub adalah contoh nyata seseorang yang menerima didikan Tuhan dengan rendah hati. Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan harta benda dan kesehatannya, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ia justru memandangnya sebagai cara Tuhan untuk mendidik dan mengajaknya untuk semakin mendekat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayub percaya akan kasih setia Tuhan dan tidak meninggalkan umatnya yang terluka. Yang kedua, Yusuf. Yusuf juga menunjukkan kesediaan menerima didikan Tuhan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan ketidakadilan, Yusuf tetap setia pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana baik untuknya. Akhirnya, Tuhan memakainya untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui peran pentingnya di Mesir. Disinilah Bapak Ibu kita melihat bahwa jika kita menerima didikan Tuhan, semula semuanya serba sulit, tetapi pada akhirnya akan membawa kebahagiaan. Kalau kita merenungkan kembali, sebenarnya Tuhan itu memiliki tujuan apa sih untuk mendidik kita? Yang pertama, Tuhan ingin membentuk karakter kita. Didikan Tuhan bertujuan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih seperti Kristus, dengan mengembangkan sifat-sifat seperti kesabaran, ketekunan, dan ketaatan. Yang kedua, Tuhan memiliki tujuan mengembangkan iman kita. Didikan Allah dapat membantu kita mengembangkan iman yang lebih dalam dan kuat, sehingga kita dapat percaya kepadanya dalam segala situasi. Yang ketiga, tujuannya untuk mengajarkan kita untuk bergantung padanya. Didikan Allah dapat membantu kita untuk bergantung padanya dan tidak pada diri sendiri, sehingga kita dapat mengalami kekuatan dan kasih-Nya. Yang keempat, bertujuan membersihkan kita dari dosa. Didikan Allah dapat membantu kita untuk membersihkan diri dari dosa dan mengembangkan kehidupan yang lebih kudus. Yang kelima, bertujuan mempersiapkan kita untuk tujuannya. Didikan Allah dapat membantu kita untuk mempersiapkan diri untuk tujuannya dalam hidup kita, sehingga kita dapat memenuhi rencananya. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, didikan Tuhan jauh lebih sempurna dan bijaksana daripada didikan bapak atau ayah ibu kita. Bukan berarti kita tidak mendengarkan mereka. Kita tetap mendengarkan nasihat bapak ibu kita. Tapi kenapa didikan Tuhan lebih sempurna dan bijaksana? Karena Tuhan memiliki pengetahuan dan kekuatan yang tidak terbatas, sehingga didikannya selalu tepat dan efektif.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ojo digawe loro ati lan nolak piwulangi Gusti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pagi ini. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang menolak didikan Tuhan, tapi jadikan kami pribadi yang mau menerima setiap didikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin serupa dengan pribadi-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan dan sukacita sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Sapa Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di Sapa Pagi berikutnya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.